fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum mongko berbunga sira hum ing alladzina bi'adzabin alim kelawan siksa sing banget. Mulai kate mengkoro kabeh alladzina wa akeh habitus ingkang batal apa amaluhum apa amal-amale alladzina. Orang-orang sing pernah membunuh nabi, membunuh orang yang melakukan keadilan. Itu amal api ana gunane. Ema amilu min khairin. Tegese perkara kang dilakoni nglakoni sapa akeh min khairin saking kebagusan. Kasodaqatin silaturahim, kok dene sedekah lan silaturahim. Ora ana gunane kabeh amale di dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Wa malak minasirin wa malak lan ora ana kedue alladzina minasirin te wong sing lho. Alam tarono tora ningali sira ilal ladina maring akeh. Utu kang den paringi sapa alladzina nasiban ing bagian minal kitab sang kitab. Apa kamu tidak melihat orang-orang sing mestine paham Taurat, paham kitab? Yud'auna dan panggil sapa alladzina ila kitabillah maring kitab Allah. Liyahkum bainakum. Supaya ngukumi apa kitab buah bainakum ing dalem antarane alladzina. Sumaya tawala mongkono kimengo berpaling sapa farikun minhum sapa farikun sapa kelompok minhum saking ahli kitab wa hum halit ahli kitab muriduna wong sing mengo kabeh. Orang-orang yang mestinya ngerti Taurat itu pernah dipanggil ila kitab zamanane dijak dihukumi nganggo kitab buah rupane nganggo Quran tapi malah gak gelem angkopuli hukmi saking nampa hukume Quran kitab. Nazala fil Yahud. Nazala tumurun apa ikilah ayat wa ila alladzina utul kitab fil Yahud. Zana zina minhum sang Yahudi sapa isnani wong loro. Fataha kamu mongko padha saling njaluk hukum sapa Yahudi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataha kamu mongko ngukumi sapa Nabi alaihi ma ngatasi isnani minal Yahud wong sing zina mau dihukumi berresmi lan rajam. Apa mongko padha nolak sapa Yahudi. Fajia mongko den tekano apa Taurat iklan Taurat. Fawjida mongko den temu apa rajam via ing Taurat. Fawjida mongko den temu apa rajam via ing Taurat. Farujima mongko den rajam sapa islani minal Yahud. Fawdi bu mongko padha muring-muring sapa Yahudi. Dan kata annakum qawlan tamassana naru illa ayyam ma'dudat. Kalau beberapa kali matur jenengan gitu, dari komunitas Nabi saat di Medina, komunitas Yahudi. Orang Yahudi itu orang paling menghormati ilmu. Tapi saat usia menghormati ilmu jadi akali, tapi tetap saya itu menghormati ilmu. Jadi nawa. Jadi Nabi nanti dakwah ma'amin yawmin illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada hari kecuali yang setelah hari itu selalu lebih jelek. Di kiai dhisik saiki ya kiai dhisik, Yahudi dhisik saiki ya Yahudi dhisik. Buktine niki. Orang Yahudi itu setelah zina itu cek kepengen tahkim ilan Nabi. Artinya tahkim ilan Nabi apa? Setelah zina itu merasa salah. Jadi buatan mungkin berzina orang-orang sanksi ini. Perasaannya orang dulu itu jenenge salah. Iya merasa salah tenang. Sampai berzina kita bernabi. Fatah kamu ilan Nabi jadi zana minhum isnani. Padahal Yahudi ini lanang itu sing zina Yahudi ini tetap minta hukum pada Nabi. Karo Rasulullah dikai hukum rajam. Nah tenggene asbab nuzul sing lengkap. Karena dihukumi rajam terus ulama Yahudi mat mestine iku mau jilid tok. Hukum cambuk tok. Jare Nabi ora, lah cara kita buah rajam. Jare ulama-ulama Yahudi enggak, hanya pakai jilid, pakai cambuk. Sampai akhirnya ditekano Taurat saja Taurat. Kitab Taurat dibuka meneh. Fawujida fiha, ternyata yang dalam Taurat juga rajam. Farujima, jadi rajam. Fawudibu. Seorang Yahudi tersinggung, mereka akhirnya ngambil keputusan rajam. Tapi bukan penting ya, sementing ini wow ya. Jadi dulu itu orang itu masih baik. Jadi setelah melanggar hukum Allah merasa salah. Sampai ada kasusnya Mais itu berzina. Pertama kali rajam
Ya, pertama kali rajam dalam Islam itu kasusnya Ma'is. Ma'is bin Malik ini. Ma'is itu zina. Kami ceritanya kasus ini. Jadi Ma'is ini ku kere, melok keluargane Muawiyah marah. Kere melok wong. Lah wong sing delok iku duwe jariah. Jariah terus lagi pembantu. Nah itu mak pembantu ini luwe elek kan pembantu setengah budak. Kami. Angon wedhus. Angon walhasil terus dina kaya lho. Ini sami kados niki. Dari dina ora salah lapor ning Nabi. Boleh Nabi terus akhirnya ya orang rajam nih. Nah saat ini ya boten. Memang cara syariat ya tiang batu zina sing apik nutupi kamsuf. Artinya kalau ada lapor uang paham. Tapi nutupi dengan arti tutup tenanan loh. Nah saya ingat boten. Yo nutupi itu beriso terus ya kan repot. Sudah tidak repot. Ayo terus alasannya kiai saya ini uang berzina ibu butuh ditutupi cukup cukup. Orang pada umum tak kena kesempatan tidak apa-apa. Dari itu yang terakhir orang kesempatan balik ini menang. Nanti soalnya mau mureng-mureng kan repot jadi ini terus. Dan orang barat malah rada lumayan. Artinya serasa zina terang-terangan tergoleh obatnya sebuah aid. Jadi sekaruan menisan materialistik. Jadi selagi ini sini pertimbangan hukum-hukum materi. Artinya dia sebuah zina aman. Orang hukumnya pengeran. Jadi sampai nak mau cetare, ini pun delok fenomena ini. Jadi kadang mau cetare itu keliru. Jadi misalnya mau jangan tadi mikir, Yahudi dihukumi Nabi di Quran malah jaluk hukum di Taurat. Ya memang begitu, orang Yahudi itu menentang hukum Quran, tapi yang harus sampean ingat gitu. Betapa bedanya sekarang dengan dulu. Gitu. Orang dulu Yahudi, itu berzina, fatah hakam bilang, Nabi lapor dalam posisi jaluk dihukum. Kau ngerti orang bermaksiat orang sanksinya gak mungkin. Jadi siapa Ma'is berzina malah yang baru menang itu media. Dia itu kabupaten batu zina dalam keadaan hamil. Lapor ya Rasulullah saya ini nanti dari sampai nama setengah hati-hati itu malah redaksi ini ya Rasulullah akim nibi kita biga. Anda terapkan hukum Allah, hakim nibi kita bilang terapkan hukum Allah itu pada saya. Kenapa kamu media? Zina itu ya Rasulullah. Mungkin nangi bidok, enggak ya Rasulullah. Mungkin Nabi itu saking inginnya supaya dia istitar nutupi, mungkin nangi bidok, enggak. Mungkin nangi bidok, mungkin. Mungkin nangi iku, kelontok, mungkin. Lalu ini Ma'is redaksi Nabi sampai la Allah kakobdal kaya Ma'is. La ya Rasulullah. Wala Allah kau tu jatuh, enggak boleh nangmu turun miring dok. Sampai saking inginnya Nabi itu tidak mau zina karena hukum zina itu mesti tok rajam untuk orang sing muhsan. Sampai waktu itu berdosa lapor Nabi. Berhubung media ni hamil ni sampai ini kau ngenteni lahir ngenteni. Dia sekali kata rajam sih hamil itu terus no. Atau hamil ya Rasulullah pulang pun lahir no. Gak anak susoni sih, susoni 2 tahun dia tetap kepengen hakim di kita bilang, dia tetap kepengen dirajam. Nah itu tadi orang dulu itu sampai begitu. Jadi si Yahudi dia sing Islam itu jenis salah yang merasa sanksi ini. Saya ini buat itu malas. Mesti saya itu istighfar saya oke. Kiai saya ini biar ngajar kiai dia santri dia masyarakat. Gara-gara di saya itu istighfar berdosa kiai yang beda orang berdosa. Oh tetap kiai beda semua nanti. Berkorupsi berdosa tetap kiai jarang orang tetap beda untuk. Pangan di jalur dihukum sama berkorupsi itu beda. Lucu. Bisa buatin berkorupsi merasa salah. Tapi apa beda nih? Udah dia nih umatnya dan udah terus. Udah bener ya. Dari kata mengkono-kono era kubi anak kumkolu. Lan saat ini Yahudi kumkolu lan tamat sana naru ilayah memadukan. Orang bakal kepuanan kita supaya naru pon rokok ilayah memadukan kecuali dina tertentu. Di pikirannya dia ini paling disiksa neraka itu mau sedih loh. Arba'ina yoman paling 40 dina muda ada ibadah di Abrahim al-Ijlah. Itu masa ketika nenek moyang mereka nyembah bedek.
Mata juru mengkonuli ilang apa anar anhum sang Yahudi. Iki wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ya mulai wa gharrahum lan bujuk hum ing alladzina fi dinihim. Ini maksudnya wong Yahudi wong Islam saya mawon. Dadi wan bujuk hum ing al Yahudi fi dinihim apa ma kanu yaftarun. Apa barang sing digawe-gawe. Ini kula terangno kata ngene wa gharrahum. Gua zaman nanyaran ngalim, ayat paling tertanam ayat niki sing dialogis ngalim. Mulai riyen ku agama iku dibujuk wa gharrahum lan bujuk hum ing al Yahud fi dinihim. Apa makanu yaftarun. Jadi ayat ini diturunkan dalam konteks Yahudi. Jadi orang Yahudi itu terbujuk dalam beragama dengan rekayasa yang mereka ciptakan sendiri. Mingkau lihim dalik. Ya, jadi agama ini kan ngoten ya. Agama itu akan kita rusak ya oleh fantasi kita, oleh iftira kita, oleh imajinasi kita, oleh versi kita, oleh madzhab kita. Misalnya kok ini kamu coba ya. Agama itu nak jenenge Islam gitu misalnya. Islam di Quran itu. Tapi kita kan tetap tafriku batin. Kados yang Yahudi iman be separuh, ras separuh, iman be separuh nggak dengar rumah tadi. Kita itu misalnya menyangkut dosa. Lebih senang ayat-ayat yang wong dosa itu istighfar di sepura Allah. Ketika sedekah wa kafiru ankum min sayyi'at dikum dosane itu di sepura Allah. Tapi kita tidak punya kesiapan membaca ayat-ayat yang sebetulnya sama, temanya sama tentang dosa. Iku mau azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yazad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi orang zina larang ke zina wedok hukumannya rajam. Terus ngono ora sekedar dirajam, wal yazad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sebaiknya saat dirajam, saat ono sanksi itu disiksa ini wong ta'ifatun minal. Dan terus kita kan kemudian mikir di satu sisi ikon istitar setelah kita zina istitar nutupi, di satu sisi perzinaan ini setelah ada rajam, setelah ada tahkim, ada hukum itu waliasat ada berumah ta'ifatum minal mu'minin harus disaksikan. Kalau nanti ngalami dan gue jenam ya ada kejadian begitu sebagai hasil orang zina lapor kiai-kiai dilapor pulau karena sudah terlanjur ramai di masyarakat. Terus wonten santri tanggal ngeten. Gus, wong zina kan wajib diistitar. Kok jenengan niku seneng boten istitar. Seneng istitar kula kan ngeten. Karena keadaan wong wis hamil ya kudu dinikah. Karena iku hak kuwa. Dengan buat nikah paling gak sampai anak iku ono bapake. Senajan to nasabin kan ngeten iki. Anak zina niku nasabe kan teng mbok edok, boten saged bapake. Dadi nek kadung zina, kadung hamil mbok kawekno lah tetep anake disape ning mbok sing dadi anak hasil haram. Tapi dengan dikawin itu menjadi tidak istitar, menjadi syuhur, menjadi terkenal. Saya kan benar-benar rajam. Saya ini kan benar-benar rajam kalau benar-benar hukum rajam apa ini. Tapi kira kalau sering matur dengan iki ku kitab dua, iki ku Quran itu. Artinya nggak tentang Mas Pur ya. Ketika ada raja, itu malah kayak sudah nggak ada sanksi dari Tuhan gitu loh. Karena kita itu mau model wis rasa idul istighfar. Jadi cara pakai kita kan mau berzina kan untuk menutupi. Wis ditutup-tutupi rana rajam. Tapi sih gak disadari uang sing zinane keseringan. Hukumnya apa di luar rajam itu jauh. Misalnya lewat konangan, kepergok, terkenal di masyarakat. Atau kebablasan nanti hamil. Intinya apa ngeten, mulaiin firasat dulu bener kan Pak. Tetap Allah itu bikin sanksi. Memang sanksi dasar kalau pakai ngeten ya, saat si A itu dirajam, itu waliyasyad al-zabrumah ta'ifatum minal mu'minin. Saat rajam kan zaman ngaji kan kudu di depan umum ya, zaman ngaji tapi sami. Meskipun kisah kan ya di depan umum kan, misalnya kisah, ketok tangan, wong mati di pantai ini kan syaratnya kan kita di depan. Ketika hukum itu tidak ada, hukum itu tidak ada, oke lah, misalnya dalam konteks itu tidak ada, dalam konteks Indonesia tidak ada. Itu tak jadi tetap Allah itu bikin satu sanksi, yaitu sanksi syuhur. Jadi dalam sanksi zina ya apa yang kebablasan dengan dihamil. Akhirnya dia kena sanksi syuhur, sanksi konangan apa pangannya kan. Jadi orang ahli dirajam tapi saja ini lagu khisyun fid dunya, sanksi Allah di dunia seorang parmane terkenal ya konangan itu. Nah
aib ya, contoh Rasulullah aib. Mau maling kayak ngoten, sekarang nggak ada ketok tangan, tapi ya terkenal dalam pasaran titik di masa wong. Nah, khawatir ulama, atau sakulo, atau pemaling ulama-ulama sing soleh-soleh atau wali-wali ini. Ije apa hukum pekeu diterap, loh, nah hukumnya Allah sing temrap langsung malah keloro. Contoh gampang maling hukum Allah diterap, loh dia diketok tangan nih. Wong sekuler protes, ketok tangan itu gak manusiawi. Nah hukumnya kalau mau asli malah loro, gak mau dimasal. Kalau mau kedok tangan ada sibuk, malah mati tenan. Iya. Mana kalau sering ya. Jadi kesalahan orang sekuler, kesalahan santri model ini. Sing santri itu saking kesuwen mondok wae melarat. Dari hukum rapati roh. Wiridan donga mustajab hizib nasr. Semua sekuler yo hukum Islam jadi gak manusiawi. Dirajam aja demi waktu. Hukumnya orang kedok tangane. Sing sekuler nyoal hukum Islam santri sing dibuka ora wis ribet warate betul mustajab. Wong sekuler ribet tembe bedae. Akhirnya kalau gitu dalam sebuah hadits kursi Allah itu apa yang gawe hukum nganggo aturane dhewe. Ini termasuk nggih hukum aturane dhewe ngoten kan Mustafa. Nganggo aturane Allah. Jadi berhubung hukumnya Allah ora ditegakno, Allah nganggo aturan dhewe mau malah gak dikedok tangane malah dimasal. Ora malah loro. Wong zina ra ono rajam tapi ino selawase anak turune darani jadah. Tarian boten zaman mais boten. Mboke dipateni, bapak dipateni jelas anake dihormati wis sampai jare Nabi imane mais mau ditimbang ambek iman kabeh ambek imane mais. Itu demi hukumnya Allah dene rela mati. Ya dene wani mati api niki kitabillah. Putra kula kan jenenge hukumnya Allah teng kula lho. Dihormati Rasulullah. Anaknya jelas selesai kan, anaknya terus dihormati kan, anak yang berwidya. Tadi kan buatan. Untuk hukumnya Allah itu dilanggar, tapi tetap aja hukumnya Allah berjalan sebenarnya. Hukumnya Allah dengan arti yang satu tadi, misalnya. Jadi gak iso kamu Mustafa. Podo hukumnya Allah yang amar ma'ruf nahi mungkar yang ngoten riyen zaman Nabi. Zaman Rasulullah, tiang butuh jamaah itu diparani ben Nabi kuwi arah jamaah, omam ta opo. Kesane Nabi sadis. Sampai tadi Nabi hampir bersolat apa? Itu muat kau non, di siapa kau jamaah? Nah ternyata sampai Nabi ngendikan, aku kepengen sekali-kali jamaah diimami kue. So, aku mau ajak kue sebagian, tak ajak ngobongi wong sing ninggal jamaah. Sehingga zaman Rasulullah terkenal kalau jamaah itu wajib. Nah amar ma'ruf nahi mungkar itu dulu kayak itu. Kesana kan bukan. Mulane kuwata kiai, soleh-soleh itu ya kiri tenan, jadi tenan. Orang nanti putu kadang anaknya wis selingkuh wis akal. Karena melanggar amar ma'ruf nahi mungkar awas memang artinya ra ono hukumnya gitu. Artinya dari segi hukum sekarang sudah ada. Kalau dulu wonten Ramadan misalnya seseorang udah melakukan nahi mungkar, itu tenan. Jadi kayak FPI dulu, wisen tenan. Itu jenis Sayyidina Umar, krungu di daerah ini itu masih Ubadu Wairuwa, tersinggung tenan. Sehingga ada futuhat. Kemudian ada lokalisasi tersinggung tenan. Jadi ini betul. Orang melaku dewe, kena melaku dewe. Akhirnya kita ketika amar ma'ruf tidak dilakukan, nahi mungkar tidak dilakukan, maka yang berlaku itu hukum Allah. Hukum Allah itu betul mesti kados rajam sih. Jadi hukumnya Allah ketentuannya Allah. Ini mau termasuk umat Islam yang melarat nih gara-gara nih nahi mungkar rawani. Apa itu? Jadi dia ya alasannya benar. Bah. Nah, jadi kan orang wanita naik mungkar, jadi si mungkar ya umatku, si mungkar ya umat Islam tidak sih. Itu repot. Nah ini ya, sampai mau surat juz songo, jadi kalau sing tinggi itu dialog ulama ambil ulama ya. Wa iqalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman. Yang juz itu mungkin sampai catat di ayatnya. Wa iqalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman. Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wal allakum yattaqun. Terus falamma atau aman terus qalu ma'dziratan ila rabbikum wal allakum yarjiun. Jadi ngaten wa iqalat ummatum minhum ini kan ngaten ada fenomena orang-orang Yahudi melanggar kitab Allah ini zaman periode Nabi Musa ya. Ada gejala umum orang-orang Yahudi itu melanggar kitab Allah. Wonten tipikal ulama sing pasif. Jadi ayat itu dialognya dua ulama.
ada tipikal ulama sing pasif. Kowe ora umat melanggar kok mbok beno. Sing jare ulama sing pasif aneh-aneh kowe. Ndak ngandani wong karwan ra gelem nurut bukan kandhani. Wong karwan jatah kena azab kok kandhani. Jenenge 5 ta'iduna kauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibum adzaban. Jadi kenapa kamu ngandani orang 5 ta'iduna kauman? Kenapa kowe nasihati wong kauman sing Allahu muhlikuhum aw mu'adzibum adzaban sajida. Sing Allah bakal nyiksa utawa rusak. Artinya jelas kena jatah kena azab. Terus jawab orang sing saleh iku qalu ma'dziratan ila rabbikum. Aku tetap ngandani iki sekedar golek alasan yang pengiranku. Iku rupa-rupane pancen nahi mungkar iku wajib. Ngandani wong ya wajib ma'dziratan ila rabbikum. Aku ngene iki sementing lulus surut artine sementing sesuai perintahnya Allah. Iku ngandani. Ini tak ceritani dialek-dialek ya. Terus wala Allah gumyat takun. Lan aku lagi berharap mereka itu jadi takwa. Terusannya ayat falam manasu ma dzikiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'q. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'q. Jadi istilah pangeran ini surat Arab ini, Arab 165. Sama beli 165 Al-Arab kita baca. Falamma nasu ma dzikiru bihi, ketika mereka tidak melakukan kemangane tetap melanggar. Anjena niki sing penting ayat ini sampeyan eling-eling lafate Quran kok perlapat sampeyan eling-eling terus. Anjena mongko nyelametno kita apa? Alladzina ya mauna anisu. Ketika mereka tetap melanggar, aku nyelametno orang sing yanhauna anisu, sing melakukan nahi anisu. Jadi sing jatah selamat itu sing yanhauna anisu. Orang yang tidak sekedar melakukan su, memang melakukan yanhauna. Mencegah. Jadi ketika ono azab sing tak selametno wong sing alladzina yanhauna anisu, mereka melakukan nahi anisu, pencegahan. Mulane Ibnu Abbas ditanya, sing karuan selamat dari Ibnu Abbas, sing karuan selamat itu ulama sing melakukan nahyu. Jadi falamma nasu ma dzikiru bi anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Terus jari Ibnu Abbas dan Allah diam bahasa kata sangka wong alim sing pasif. Jadi ora melok maksiat tapi ora melakukan nahyu iku ora jaminan. Ora maksiat tapi ora melakukan nahyu gak ada jaminan selamat. Meskipun tetap lebih baik ya, artinya gak melok maksiat lebih baik tapi gak ada jaminan. Anjayna alladziina yanhauna 'anis su'. Lan Ibnu Abbas terus nangis, akhwafu ayatin, ayat paling saya takutkan dalam Quran itu ayat yang semakna dengan ini. Ini kados laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sukh. Harusnya semua ulama, semua ahbar wong pinter-pinter itu di tradisi laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul itsma wa aqlihimus sukh. Selalu di tradisi supaya umat itu enggak makan harta haram, enggak makan duit korupsi. Jadi angkau limutisma supaya umat itu rada tradisi omongan sing dosa lan ora di tradisi wa aplihimus suka. Bang Ahmad dulu. Jadi jangan-jangan kiai-kiai sing kurang tuh iku ora tau dirawati pangeran jen kurang keberanian amar ma'ruf nahi mungkar nopo kurang. Memang ndak maksiat selingkuh mboten insyaallah. Terus selingkuh ora pondok. Sing jelas ora oleh, ora amar ma'ruf nahi mungkar ora oleh. Paham ya? Jadi ini mau mulai eling ya. Jadi ketika hukumnya Allah radi terapno cara formal, cara fikih itu bukan berarti ora hukumnya Allah. Nggih, malah repot, malah kadang ngeri ngene wae. Maling saiki ora diketokane. Tapi malah hukumnya Allah berjalan dihukum mati, dihukum masal. Malah ngeri. Mana bener? Sajane sing bener ya ana ayat iku. Ana kiai takoi, ana ayat pundi ba? Saya pengiran ngiling no jawaban aja. Saat ini gue bangun obat ben mari orang pengiran ngiling. Katanya bener gitu. Ya bener cangkem elek kesane radio sosial, tapi cara kula setengah bener. Ben pengiran ngiling no apa-apa nah. Ana ayat ratu berarti. Saya iki repot pengiran ngiling no ditantang. Oh iku saiki gak tertib buka kondom. Dadi iki hukum repot dadi terus. Sembuh raro.
Pakai faida jama'anakum wa qarrahum fi dinihim. Jadi agama selalu dibujuk apa sing digawe-gawe dhewe. Jadi wong Yahudi, wong Islam, wong Kristen bisa ami. Pakai pamuk hale kaya apa ida jama'anakum liyaumil la raiba fi. Nalikane ngumpul nang sembung alladzina liyaumil la raiba fi. Maring dina sing ora ana kemamangan iku dina kiamat. Wa fiat kullu nafsin ma kasabat. Wa fiat lan turun sapa kullu nafsin min ahli kitab wa ghairihi. Malah kalau ngomong cek Yahudi Yahudi sami mawon tapi kita kudu tanggung jawab ning Allah. Wa fiat kullu nafsin min ahli kitab wa ghairihi. Wa fiat kullu nafsin apa ma perkara kasabat yang lakoni sapa kullu nafsin. Wa kemudian manusia gula itu muna ora den ngani kaya sepanas. Supaya sampean ngaji eling-eling ayat ini wa warahum fi dinihim ma kan yaftarun. Kita dalam hal beragama itu sering dibujuk apa sing kita gawe. Paling gampang contoh nih ngoten iki kados tiyang Syiah. Syiah niku ngurmati imam sing 12 sing mulai darani Syiah Isna Asyariyah. Syiah 12. Iku nak ngurmati niku wali niku ngalang-ali wong NU. Ini yakin lah sebelum diselamatkan Imam Mahdi. Saiki Sayyid Ja'far Zainal Abidin, Sayyid Bakir iku jek urip ning dhuwur gunung dikawal rong macan. Zaman nak tenggene moto terminologi Syiah luwih ekstrem. Wong NU iku sing kula mun sering matur wali songo pancen setengah Syiah. Lane tipikal Islam Jawa wis setengah Syiah. Percaya syafaat berlebihan. Riyen ki ngoten mantep keyakinane wong Syiah. Itu mereka alur Rasul mesti selamatkan rokok. Terus alur Rasul yang Isna Asyariyah itu masih sugeng nunggoni mereka. Itu histeris, cara tasawuf mereka itu histeris. Itu kata dibayin dengan walalal ma'la wa khaifu mina. Kita di tanah ma'la wa khaifu mina di tanah mina. Fa'alaman hadha wa kun zakuni walala khairul anami abu. Kita di uang yang berapa api-api uang. Itu Sayyid Bakir, Sayyid Ali, Sayyid Al-Abidin. Itu kan turunannya Rasulullah walala khairul anami abu wa aliyun murtadul khasabu. Itu agama itu kalah ambek iftira'i dhewe iku mbayangno apa kaya wae Sayyidina Ali. Itu sampean kaya apa wae Abdul Qadir Jilani. Tapi Abdul Qadir piyambak andekan tahu cara beragama kita ya duka, cara beragama kita wis kacau. Jadi iftira' ngeri Mustafa ya padha kaya iftira'i santri. Wong karwan utang kok tobat istighfar hubungan dengan gak iso. Hukumnya apa nak utang membayar. Biasa istighfar. Jadi hukum sering kita istighfar dengan Romanto. Misalnya sama resmine ka Rasulullah, sedekah tak tahu bala. Tolak bala itu ya biidznillah. Tapi ini kok gara-gara istighfar kita ngerti bala mantep kita ora wonten gimnaso. Itu istighfar semua. Hukumnya enggak diakui Allah. Lho nggih. Sama santet ki ngoten. Wis sak kira disantet, nek cara apa tak kei fadul kubur rasa. Tapi kita seakan-akan selamat kesantet ora ono hizib nasaran ruwet. Jadi dosane loro. Nuduh Ahmadun nyantet wis udan. Saiki selamat beda neraka karuan. Nunsur ora ono hizib nasar. Wah, dosa pindho. Suudan wong liya nyantet ngono. Ketika selamat putih krono dongan. Ya suudan mimpi. Padahal cara Allah kan jelas, Allah cerita santet kan. Jadi pengiran jangan lucu. Jadi pengiran itu cerita, wong tukang santet, tukang sihir. Iku istilah pengiran waya ta'alamu nama yadurruhum walayan. Mereka ini belajar sesuatu yang yadurruhum. Gak usah dimaknani, model bahasa Arab. Jadi pengiran jangan seni. Jadi ngendikan waya ta'alamu nama yadurruhum walayan. Ini cerita tentang sihir santet. Mereka itu belajar sesuatu sehingga yadurruhum walayan. Tapi dasar pengiran tetap kepen nerangno tauhid, tetap kepen nerangno tauhid, nerapno tauhid. Tetap ayat itu ditutup. Wa ma hum bidori nabi min ahadin illa biiznillah. Jadi ra iso kliru kiai-kiai muni santet itu mandi, bukti Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi pengiran aja di tradisi ngoten, satu sifat sing gak hakikat. Yaiku isnadul fi'li ilal khalqi, cara bahasa wong tauhid. Jadi Allah itu di tradisi dua dalam Al-Qur'an. Dia tradisi tidak hakikat, itu isnadul fi'li ilal khalqi. Kata tadi Allah yang ngendikan wa ta'lamu nama yadurruhum. Kan seakan-akan mereka juga punya idrar, bisa membahayakan itu. Paham ya? Wong istilah ya dulu. Tapi tetap ayat itu ditutup wa ma hum bidori nabi min ahadin illa biiznillah. Tapi kita karena gak enak
Kan kurang keren, darani selamat krono izin Allah keren, krono hisiban keren. Kan repot kita santri, lu bagas darani hisiban mandi timbang fadlile Allah kan lucu. Toh ketemu. Bangga sampean ngelem ki, wah jeneng hisibe jeneng hebat tenan. Lan jeneng atau di musibah ki ini seneng. Lagi tok kan cangkem musibah ya pengiran. Cangkem musibah ya pengiran. Jiran hebat bagaimana muandi, mana rezekinya kuat, muandi tenan tokcer. Bisa ada nak masalah rezeki ya. Percaya pengiran rezeki yang suku maya, saya kira semua terserah kesana pengiran. Nah ulama suki cangkemnya elek meneh. Umpama yang sutur rizqa ukurane donga mandi, zaman Nabi Sugeng cek sugeng Kaisar Romawi. Ya padha sakit-sakit wali ndi cek sugeng wong kafir. Umpama ukuran rezeki kok donga mandi wong kafir wong Cina enggak. Ya itu paling top paling keramat cek sugeng sele. Ibu jenenge bahwa rohum fitini makan yang tarun gitu. Jadi istirahat kita. Artinya ya dengan bahasa harusnya saat kita kaya model Quran mawon iki fadhole Allah. Mana nyaman, Allah dia seneng, mereka tahu kita sampean aman. Sampean dia nyaman, mereka isi balekna ning Allah. Tapi itu Gus, kalau rezeki jembar jog duha, contoh ijazah ning Pak Yai ini. Ini sampean yakin saja doa itu mandi diterima Allah karena fadl. Itu tetap mawon balik ngoten kan? Lha yang bener ngoten. Doa itu mandi karena fadl. Allah beres kan? Allah seneng sampean dia nyaman. Saya repot nih ngotot nih, ini jadinya makan ya taruh sama seperti mursyid itu juga kena iftira. Di bayangannya itu, sebenarnya nih orang-orang masar, uang sing radi toriko aku bingung, aku orang sing gandeng. Nah sing mau nek toriko aku gak bingung, aku tak gandeng, melewati seratan mustaqim ke swarga. Nah, cara kaca kula, roh dhewe bae. Oh, dia grogi ngadepi malaikat. Malaikat ini bayang ketemu kat akhirnya grogi begading wong. Dia bayang ketemu kat akhirnya grogi. Bayang gading wong. Jadi intinya itu sampai kita beragama dibujuk ke makan apa? Ya taruh namun sampai bahaya. Maka sahabat wagum la Islam. Wa nazalat lan tumurun. Nah niki kula wingi cerita niki penonton sing menyangkut perang Khandaq. Wa nazalat lan tumurun. Lama wa'ada sumangsane janjekno sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing ummate Nabi. Janjekno mulka Farisa ing iso nundukno daerah wilayah Faris war Rum lan Rum. Kula cerita nanti Nabi kadang lucu ya zaman perang Khandaq mangane kangelan. Pas mangan kangelan malah guyonan. Kira-kira yang adalah markas umban itu bisa nalokno Romawi. Ya mesti yang munafik terus mencibir. Nabi lucu ngondikan ngono pas perang Khandaq pas mangan apa? Kangelan ya. Jadi kan Nabi jadi seni kadang. Faqala al-munafiqun ayyata. Wah, tuh banget mangannya kangelan kok. Nabi udah dia Nabi dia ngondikan ngono pas mangan apa? Kangelan. Cara santri mangannya kangelan terus ngenang-ngene mantune bayai calone. Lah kesempatan tenan mending edan. Kerja ke wong antik. Ana kaca kula senengi wong ayu deh bangga. Kalau aku rada kelebihan aku udah punya antik. Mau anak susah kita susah deh akhirnya dianggap antik harus disenengi ya. Qulillahumma malikal mulki kul ngucap sira Muhammad Allahumma Allah malikal mulki iku zat sing ngatur kerajaan tuktil mulka mantasa. Tukinya kai panjenengan al-mulka mantasa ya ukurane mantasa wa tanzil mulka ya mantasa wa tu'izu ya mantasa tu'zil mantasa ya bikal khair iku ana ing kersane panjenengan al-khair utai segala kendali keapian basar utekse segala kendali keelekan ya apik mesti ana eleke berkaitane mbek wong liya mesti agak ana apik ana eleke enggak apik kanggo jenengan saiki presiden wasaru kanggo sing rengsek kan ngoten wasaru dadi agar apik kaitane wong liya mesti ngrugane wong lho enggak apik saiki Ahmadin ketok jare wong penggemar Ahmadin untung jare kiai pinggire saiki redup kan ambek Mbah Ahmadin tetep bawar malah akhir biadi kalau itu ono wasaru mergo akhir kaitane mbek hukum publik saiki dagangane si alaris di pinggire ra laris kok repot ora ono nonton mulane jare hikam kula niku sering mulang balekman utawa sering duduk takbir hikam cara hikam nang ndonga ngeten ilahi mangkanat mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah
Jadi hikam ini keputusan terakhir. Nak kaitannya hukum kumpul wong ngoten. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang saat baik saja jelek. Fakih falataku masawihi masawiyah. Kemudian elek ora elek. Apike elek. Lha ngoten. Nyai ora apik. Sampeyan populer mesti masjid nang wong. Saiki Mustafa kiai debutan sukses mesti masjid nang wong. Sampeyan dagangan nak halal, laris. Ya masjid nang toko pinggir. Padahal halal. Artinya memahasinuhu masawi. Intinya kamu pesen wong ora usah ngrasa apik lah wajib istighfar. Mungkin saat kita mahasin juga masawiyah. Nggih masawiyah, saya contoh apa? Bojone sak alhamdulillah saiki amatun laris pidatone dadi iki gedhe. Watine kiai pinggire laris. Untuk kiai sing laris wis leren. Saiki wong fenomenane udah Ahmad ben ora ngundang Mbah Soko sing. Nggih mboten. Wis mesti ngoten mahasinu masawiyah. Enggak. Sama gue gak disayu. Wapian, aku ayu lah belum ada rabi Mas Bro. Iku ya masawiyah apa nih? Kalian sing arep-arep terus leren ya. Gara-gara segeleman artinya dia putus asa ya masawiyah meneh. Mulane, pakai pa masawi la takun wasiya. Elek apa meneh malah elek sing rapi elek. Jadi sampai ngoten hukum ke rumput tangger sudah kumpul wong ya biar dikala saya mesti ana bahasa rune. Alhamdulillah saya Gus Dur jadi presiden lewat poros tengah. Itu kita kawati musibah tenan. Pemenang pemilu kok kayak ya betul agar urusan kaitannya wong biar dikala saya mesti bahasa rune. Padahal kiai ora kon nasab, rumanto ora di nasab kok dadi kiai gede. Kiai sing kok kasta kan terus sumpek. Waduh, mecano mitos iki kudu bos. Rukin. Ya. Ana ini. Ini ora nganti gede iki. Iku gak ono. Kumpul wong lha iku regane urip coba jero-jero nek ngono iku wilayah min kiamat menjen kersane pengiran ngono bapak. Enak saja nih apa? Mau udah bingung apa? Era perlu bingung pengeran, apa? Itu lah sering tuh, aku lagi tajud tuh ya Allah. Cuma suatu saat aku lo zino tamat ini uang tak bisa gede. Aku hampir paling susah. Cara aku betul betul. Aku mau tambah kulo era apa? Kiai tambah kulo era orang apa? Cara pengeran. Zaman pengeran diri anda apa? Lalu jadi Rasulullah ketika cerita tauhid kelas tinggi, kan apa wala si amal, apa ya tahu, ya tahu dah tahu, besok-besok apa-apa. Jadi Allah tahu maladan, artinya Allah tahu dewean, itu apa-apa. Jadi Allah gawe makhluk itu mau menunjukkan kekuasaan. Jadi akal-akalnya manusia risau be alam, jadi orang tahu Allah dewean, orang alam. Jadi kan apa wala ya, mak tahu apa-apa. Ora ono problem, jamatin markai, ora markai, ora apa-apa. Cara pengira kere deknya, wah aku nak ngene, agama rusak. Tawangane kok agama gantung dekne kere. Ora malah kok sama ora kowe lho apik. Ayo ora dikit. Ada cekier. Ya, kan bisa deh. Malah ngeri dah. Tuli julela, ngebora panjenengan alaila ing bengi findahar. Niku wa iso wa tuli julela arfilaili. Waktu kericulan ngetokno panjenengan al hayya minal mayyit, waktu kericul mayyit minal hayy. Wa tarzuqu man tasau bi ghairi hisab. Lan ngrezekani panjenengan maning wong tasau kang kersa jenengan bi ghairi hisab dengan tanpa dinono. Layat tadi. Kulo nate ditakoni santri tentang ayat ini hubungannya apa mbak ayat ngarep. Ini kan ayat pertama itu tentang malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kok terus perbandingannya tulijul laila bin nahar wa tulijul nahar fit. Ini kan menyangkut kerajaan, kekhalifahan. Oh hubungannya kok Allah ngelebokno bengi ning rino ning bengi. Ini maksudnya kadang kan bengi luwih panjang timbang rino kadang luwih panjang timbang. Dijawab sederhana, aku cangkem wong modern paling gampang mau ayat iki. Allah ngatur srengenge ya iso, itu di luar kendaline manusa. Paham? Ngatur rembulan ki iso, meneh ngatur manusa. Allah gampang ngatur di mantasar. Wong sing saiki lagi kiai top atau lagi jadi presiden, dia stres harus mesti ngatur di mantasar. Rasa revolusi. Jadi fenomena penyakit modern itu malah semakin nunjukno betapa waktu isi mantasar, waktu di mantasar. Ya, misalnya sekarang Amerika itu masih hebat, presidennya juga stres atau apa? Langsung waktu di mantasar. Artinya sekarang itu lebih mudah bodoh. Saya lagi ono kiai top, sawangan itu gak mungkin jatuh.
Terus gila ada lagi senang politik jatuh tenan. Terus kita umat. Kalau dilapor polisi ke partai ini. Jadi gampang artinya apa gawe iku mau yang mukallibal belum nyengri tenan. Sampeyan kita. Apa kepen jatuh gampang. Yang paling ekstrim digeser tes. Nanti diobatnya rumah sakit jiwa. Itu digawe paling ekstrim. Tapi ku jape ora dosa, malah langsung kok apa. Sing gak ekstrim iku mau mati ndelalah sumpah tenan mbek rondo. Kami kok iso nutupi seneng mau palapel. Akhirnya kapan mau tahan tenan, jadi tragedi, jadi berita nasional tenan. Iya, kan akeh asal tenan, Pak. Artinya gampang banget, lawan tuh dulu gampang banget gitu. Nah, jadi 7 merah gue perbandingan betapa ngatur lino bengi sing luwih angel iso mulai ngatur dadu wong gampang banget. La takhidora oleh ngalap sopal mukminun wong iman al kafirin wong kafir auliya wali pemimpin min dunil mukminin. Di wong mukmin ora oleh ngangkat wong kafir dadi pemimpine. Tampung libatno wong iman. Pemain dari kafalisa menawahi syai'in la tatakun. Wa man risabane wong yafalu nglakoni sapa mandalika ing mengkono-mengkono ittikhad. Jadi ngangkat wong kafir sebagai pemimpin falisa menawahi syai'in iku ora urusan popo. Ila antar takut minum tuko kecuali yang tetap wasiro kabe wedi tetap wali wedi jadi mereka orang tak apa dan wedi kecuali yang tetap wedi siro kabe minum sangking kufar tukotan kelar wedi tenan ternyata nih wong Islam ora oleh ngangkat pemimpin sangka wong kafir sing nglakoni iku berarti ora dianggap apa fale sampe napa ifise illa antar takut minum tuko kecuali kue dalam keadaan wedi tenan jadi nak pemimpin ora kafir ya gue disiksa tenan, misalnya zaman teng Irian Jaya atau teng Amerika atau teng bundi-bundi sing lalu nanti Mas Bure maca surat pembaca jadi kita saiki urip-urip karo mantan ketika kiai ikut politik kita itu khawatir kiai pembalap politik untuk duit politik ya sama terus naik jadi politikus ya terus uraan carane ngomong cek perilakunya ya pun uraan tapi sampean protes ngoten terus juga keliru. Artinya keliru ngene Kang Mustafa. Bagaimanapun cara beliau berpolitik itu menjadikan wasilah untuk jadi pemimpin. Artinya dalam konteks modern orang menjadi pemimpin itu syarat utamanya kalau yang formal itu memang lewat partai politik. Dan nyatanya kita itu sing menang wong abangan tenan ya kecewa. Pokoknya sing menang wong kafir. Jadi kita kan jan repot wae wa rahum fi dinihim maka yaftarun. Solah-solah dhewe terus ra oleh wong liya politik. Ketika masih jadi orang kafir kau berunjuk, berut. Karena kalau ini sering matur, orang soleh orang paling kurang ajar. Nah kaitannya ke orang liya, mereka mek menangi dewi. Kira kiai dari politik protes, dia politik adalah aku. Enggak sih memimpin kaum PDI, kaum abangan, dia protes menang. Dipimpin orang abangan. Padahal awalnya abangan menang, mereka santri dewi randukung kiai ini. Repot. Tapi di mata kulo lah jujur, wong melak politik mesti rusak. Tapi kowe yo jujur, tambah politik kowe yo rusak. Wis mboten niku repot. Itu hal-hal yang menyangkut ijtihadiyah iki kados niki cara Allah disampe wong mukmin niku ngangkat wong kafir dadi pemimpin. Nah, cara sakniki konteknya kan wonten Romanto. Kita ndak backup partai kita sendiri. Mulane kula nate maos surat membaca Republika. Umat Islam IAIN itu cenderung sekuler. Mereka sering ngomong pakai slogan jangan sampai agama jadi kendaraan politik. Sajane nggih apik, memang adol agama nggo politik njen jorok. Tapi jarene sing menulis surat membaca iku ora setuju karo manten. Lantas umat Islam pakai pertimbangan apa kalau enggak pakai agama? Lho nggih kan yo lho sampean lho ya artinya malah wong harus sering membaca, pentingnya dan sampean di perbandingan. Kalau kamu saat milih si A si B nganggo dalil Quran, jarene Quran didol. Tetapi kita uang Islam pegangan Quran hadis, lagi nak pertimbangan terus apa nak demi agama. Lah nak kowe germo karo wong ngene nak sing dadi Pak Bupati iku ya sarkemku aman, bakal bener ning germo pertimbangan. Ya kiai pertimbangane ya nak sing dadi iku masjidku apa? Aman kan ngoten. Kan kula sering minta tunjuk Mustafa Abed Ahmad. Jadi kita ini repot amat. Kula ora ngomong jenengan berpolitik boten, tapi duwe perbandingan cara berpikir. Karena ruwet kita ini sudah di zaman sing ruwet. Zaman sahabat pun nggih bingung no. Ngoten niku mun bingung. Piye faktane sahabat? Itu ono sistem khilafah. Jadi sekali Kanjeng Nabi kabudut langsung ada sistem khilafah. Yaitu Abu Bakar diangkat lewat majelis syuro. Itu karan sampe mawon. Jadi wah kala-kali kiai sing muni.
Zaman saya kira kau sahabat masa kemasan, bisa orang tukaran jangan mau keliru tentu. Tukaran itu anggap hal wajar. Selagi ini manusia itu tukaran, kau bila-bila tukaran. Jadi sih tenang bakal pasti akan bikin tukaran. Uang semua catare rok kabeh. Sahabat Ansor tersinggung sampai ngendikan minna amir wa minkum amir. Kita kelompok Ansor itu khalifah dewi, mesti di khalifah dewi. Jadi sih itu betul tukaran. Itu tukaran itu pak. Iku pokoknya cerita-cerita ngoten itu versi kiai rapati ngalim terus roh dunia ora siap ngadepi dan roh kiai tukaran atau partai politik ora kok zaman sahabat. Semua demai ora ono cerita. Sajane kita ini harus siap melihat fakta sahabat ini ngoten. Ketika Abu Bakar diangkat itu geger, sahabat Ansor pertama gak berani ngakui. Bareng geger gitu sampai minna amir wa minkum amir. Jauh sahabat Ansor jadi saat itu. Umar akhirnya, terus ketika Umar jadi geger malah, Utsman malah nemen nganti terbunuh, Ali malah nemen, tindak-tindak pikiran. Ali kok sampai tidak pernah. Menjadi kalau pinter kacau, Ali itu berbeli minta pas mimpin kacau. Perang Be Aisyah tahu, semangat ucap. Perang Be Muawiyah tahu, jadi dia perang terus. Pada sampai kaku hati orang umatnya yang tak boleh dasar Ali kacau bisa jawab. Ya Amirul Mukminin, kalau umur begini kan, ini umat dipimpin Abu Bakar baik-baik saja, pimpin Umar baik-baik saja, pimpin jalan kacau, perang terus kacau terus. Dasar Ali kan, keras banget, apa? Ya Abu Bakar memimpin umatnya apa-apa kalau aku, pasal memimpin umatnya elek-elek kalau gue. Apa kan? Jadi semua jenazah kan kacau, cara berbicara dia ini macam orang pinter, repot kan ngeleng nol. Tapi sempat ngeleng nol, lu nggak dapat masuk tentara-tentara. Semua jeling no, ini. Tadi nak bilang ada, tahu kiai dan ini kuping, apa enak? Tidak ada jadi kacau, orang kau dari buat dijawab, orang tak kau dijawab. Ya kok kasusnya Muawiyah, penak ya debat, menangan dia debat. Kalau urusan menang kalah, debatnya menangan, tapi orang kacau tetap kacau. Debat tetap menangan. Karena kacau loh, tetap kacau. Kenal dia sendiri debat. Tapi menangan dia debat, dan pinter sampai Nabi ngakoni berbeli milawangnya pinter debat. Wa yuhadzirukum Allahu nafsa. Wa yuhadziru lan medek-medekno kum sira kabeh sapa wa ta'ala nafsu ing dadi Allah medekno kowe kelawan dadi. Jadi Allah medekno kowe kelawan dadi. Jadi Allah memperingatkan kamu akan sanksinya. Ayat dibalikum. Jadi Allah memperingatkan kamu akan sanksinya. In walidu lamun ngangkat sapa ngake gumeng kufar. Jadi intinya ngene ora Mustafa, kita kudu duwe ikhtiar piye wae sampai pemimpin wong kafir. Paham ya? Jadi kita kudu selalu ikhtiar piye wae pemimpin sampai kafir. Piye wae cara Quran wong mukmin ra oleh ngangkat wong kafir jadi pemimpin. Nah dalam konteks modern kan mboten saged ya Romanto, kudu liwat politik. Jadi kita kudu sampai. Artinya selalu harus punya sarana piye supaya sing mimpin ora kafir. Karena saya ini bandingannya lah kandidatnya iman kabeh, ya iman. Ya kandidatnya momen kabeh perbandingannya aja sampai dipimpin wong dolim. Soalnya dolim kabeh, ya dolim sing ora pati dolim kan, aku pun doror. Dolim kabeh, dolim sing ra nemen. Lha kurang dolim nemen piye ngene misale, sing kita dolim mateni wong, sing kita mau nabuki apik dolim sing nabuki tok. Lah iku, itu kan ada limit, misalnya. Sing ora ekstasi sing ora zina ya sister zina sing atas wis zina pindho menang zina pindho kan ora aku dororan tadi terus ini nek kadung dia menjadi dasam adororan itu tetap butuh apa urtu kita aku kita cari yang paling ringan tapi jelas kudu dua komitmen kamu sesuai buatan sakit artinya kita ada bisa ya wow kata setengah republika itu. Kalau kiai atau umat Islam gak oleh berpolitik kelawan banding no kita buat itu ngaku pegangan nopo, malah lucu kan? Dan dia kan Kak Mas Bro, bahwa kita sebagian menjual ayat Allah iya kan Romanto, tapi nak gue pernah memakai sama sekali malah lucu, iya kan? Tuh misalnya itu kan garis santri bisnis kapatis, pokoknya bisnis menurut fakir resiko kan? Karena ada fakir kan gak iso nakal lah. Oh fakir ada fakir resiko juga. Ya bener, ya bergawe kok lurus rasa suka kan bener. Tapi dipikir apa sing lurus terus suka kan ya padha ora. Sing ora lurus melarat ya akeh.
Jadi nasi nganggo perbandingan kalau jeling terus. Jadi kita ini kan ini bahwa rohum fitinihim makan yaftarun. Rumah sana ya santri-santri sing soleh. Pak Mustafa kaya Kang Fuadin wae. Angger gak politik ku bersih. Iku makan yaftarun. Padahal itu tadi kita bersih mungkin karena ada politik, tapi bersih sing gak ono gunane. Ini ku gara-gara akhirnya wong dolim kuwasa. Umpama wong santri ngambil bagian partai selalu senang gitu, pemimpin senang germo-germo, macam orang-orang kandidat kiai belas. Meskipun setelah ada, tidak mesti lebih baik. Gitu. Jadi iftira, itu kali banyak kalau sering nyontok tentang ulama-ulama nyontok banyak. Banyak itu supaya bersih, banyak itu supaya ratinggo, tak kok kulkas saja. Tapi ya manfaat bersih ratinggo. Apa manfaat? Itu gelem kotoran, banyak sama manfaat kamu kecewa, dari kecewa kumpul najis. Tapi malah itu bisa nyucakno. Enggak, banyak ulama yang kaya ngoten niku. Nah, aku lebih suci dhewean iku gunung, tapi kowe ra disingkuri pangeran, ora dimatur menawa pangeran. Kowe kudu kumpul umat Nabi. Dipun nak kumpul markai. Lah boten kumpul ora markai biasa, kowe kula wingi matur, kumpul sudah mari toma. Kumpul setengah bayar mari kecukup. Nggih boten. Kumpul wong kere mari istighfar berbudak. Ngomponan nyantri 10 tahun kok ngumat bulu. Lha istighfar. Sebenarnya sangat kedarmatan. Jadi kita tuh harus ijtihad. Ya jajal sampean bersih. Nah, terus ganti prestasi kan. Jadi wah batas ini kasus Hidayat. Gak ngrumat blas, gak melok-melok blas ya ora tau ngamal blas. Kudu eling-eling. Ora pengiran kan gak oleh kan akhir intinya ketika itu pengiran jawab sebuah sahabat dari perilaku gak melok-melok blas. Kok akhirnya kok dadine gak ngrumat blas. Kok kula iki gumun Kang Ahmadun. Tradisi pondok-pondok cilik, cara menanamkan hidup pasif itu berlebihan, alasannya tasawuf. Lo nggak cocok. Artinya dia wis melarat orang aku kan kudu aktif malah gitu. Ini nak menawa hilang melaratnya orang, tambah melarat tambah pasif gitu. Ini lucu. Cuma melok-melok dunia susah kabeh. Cuma melok-melok dunia susah kabeh tanamannya. Maksudnya ku piye? Sing rusak usinten apa termasuk awake dhewe apa piye gak jelas. Ojo melok-melok dunia. Dunia saya itu rusak kabeh. Jadi ini ramal-ramal blas. Tapi rasuwe anaknya pas ABG yang jago buber, seneng sepeda motor akhirnya nggak beruang, seneng tip malah anaknya sering. Jadi neng dalam rajin tip banyak diambil bapak. Tapi waktu kaca neng tujuhnya tertib, kamu mulai ada santri paling seneng aja tertib neng tangga ini kancane mulai. Tunggu sepeda motor kancane, kau neng rumah bapak dinas. Dari kiai gue nggak sadar, dari saking mulai ragil istri tuh. Apa anak marah jadi aktif orang jopo kan tadi berarti pikir. Iya kan? Apa anak marah-marah duit, jalur duit bapak ke bapak keren apa orang jopo orang utang uang. Ya itu mau tulis dia tuh wani melihat fakta itu. Ya akhirnya kan kacau kan ngomong apa tuh? Bapaknya anak mau dinas, apa aja dinas bapak keren karuan. Kok marah karuan sekali nih jopo? Karuan. Jadi kita tidak bisa hindari istiadat. Jadi kalau zaman Abu Bakar, Umar, Utsman gitu istiadat. Meskipun bagian dari istiadat itu akhirnya gini, malah kacau. Ini sing kisah nyatakan Uwais Al-Qarni. Kalau cerita wali, Uwais Al-Qarni itu wali sing diakoni Rasulullah. Satu-satunya wali sing Rasulullah gak menangi tapi ngakoni kan Uwais Al-Qarni. Tahu bilang apa itu? Wah, akhir atau kurung guys. Tahu kurung? Oh, ampun berarti alim gue. Uwais Al-Qarni itu ngendikane Kanjeng Nabi iku fut ya. Khairul qurun Uwais Al-Qarni. Api-api kurun iku Uwais Al-Qarni. Api-api periode sing ana Uwais Al-Qarni. Ya Nabi pancen nggih, Nabi wis model wali, kadang-kadang ya model wali. Mar, kowe sebenarnya nak ketemu Uwais Al-Qarni njaluk donga. Nggih. Berarti tenane sepundi ya Rasulullah ngene, wong iku lunak-lunak saleh, wali sadir kan. Intinya itu alamatnya itu ada bekas juga saat kodrut tidak mau hilang mau dihadirkan misalnya Nabi gak bodot Abu Bakar kita bodot Abu Sumar tapi hanya Dewi Nabi itu Rasulullah yang bodot menangi tapi sempat jauh itu jadi satu-satunya wali untuk legitimasi Rasulullah kalau Uwais Al-Qarni ini ketika Umar jadi khalifah tiap tentamu didelok ide gede kok kepengen ketemu jenis Uwais Al-Qarni. Ini tuh sempat ketemu terus ya Uwais utuwa hari aku dungakno Uwais
Saya ada bahasa Korni, jenengan Khalifatul Rasulillah, kalau tu kan. Dari Umar, aku dipeseni Rasulullah. Rasulullah amaraka biasa. Sing waktu siku Rasulullah. Kurang dengar. Sahabat dia kan janggal sak gedene Umar tuh duduk tenan bae sak wedi. Mulane ning NU ning pondok kan ono. Aja ngenyek gembel nak wali. Aja ngenyek wong edan nak Nabi iki. Repot kan. Hukum menawa. Lha iki kisah nyata. Aku dikonten ciri khawari ku ajare karwan. Zaman rame-ramene Balim terkenal wali. Zaman cek populer ro ngambungan wong. Dan orang ngambungan wong. Ah, wali ono ngene tenan. Awal itu ketua keamanan, wajah kabinet takwa kudunan, semuanya. Berarti itu mutika. Orang balik, orang edan ngarep dalam dicucuk. Ya orang ekor edan tidak. Barang muka, delok wong gerudukan cucuk semuanya. Ya sudah edan tu. Santri kan paling gampang kan, bodonane. Kan wedi, jangan wong gino nak menawali, jangan wong edan nak menawali. Lalat. Edan tenan ya, tapi dia semua nak edan. Lawan Al-Qarni ini ternyata setelah diselidiki para sahabat, niku, ini kok napa jenenge, mung soleh, jambakan urip teng desa, mung ngurmati ibu itu, tukang angan pedes, nanti penghasilan disukano ibu e. Ini kan tidak urip. Nah, ketika periode Ali, rata-rata riwayat darani beliau mati fi Sofi Ali, jadi mati melok pasukan di Sidina. Nah, ini pesan gue tengah Mustafa Kuatin. Jadi mulai rian, wong ngalim lah, yang paling tunak dulu lah, gue gak bisa betul ngambil perang. Itu dia cara pertimbangan itu bener Ali. Dia melok perang belum, Ali. Dan mulai rian betul enten. Jadi mata fi Sofi Ali, tetap ngambil perang. Long netral itu kurang ajar tuh Mustafa. Orang kurang ajar gini. Misalnya tak niat, wonten Maspur nyadui cah cilik. Orang menang Maspur kan, beda cilik. Itu mendingin. Aku gak melok netral. Artinya netral itu ngebarang Maspur nyadui terus kan. Gitu. Sama gue ramelok orang memberikan pilihan saat pilkada atau presiden. Artinya kayak memberi peluang. Sehingga kan mungkin menang. Suara santri aku kayak no. Jadi sekali-kali sampai itu kayak no pilihan jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur atas nama hukum Allah. Itu memang kita punya pertimbangan demi hukum Allah. Orang pak muda saya di santri sing soleh tambah pasif. Enggak orang melok-melok. Sing aktif, yang korupsi tengah repot. Sabut milih sing dia terkacau nih. Tapi gini wow, jadi kita aku duduk istilah. Kata suasana nih, jadi malah niku sing hadis sahih, artinya riwayat yang saya ceritakan tadi hadis. Terus saya ada cerita-cerita sufi versi tiang sufi, meskipun buatan yang terhadisnya sufi setelah Rasulullah. Sama pun Abu Yazid Al-Bustami itu cerita sufi sekali-kali. Mau kan Jumat. Aku jelbon hati, maksudnya gue malah haram nggak gue tasawuf, dan gue fikih, yang wajib tasawuf aku ngalim fikih dari kada tasawuf. Saya wong sufi itu fikih kan, jelas dengan hukum. Bujuk tanggungan sing lanang. Jadi rezeki pangeran pian nek kira rezeki nangkemu. Ora kira ana, ora kira agak kayak apa kau utang. Jelas ketentuannya wah jelas. Abu Yazid Al-Bustami terkenal kita pas terus Abu Yazid Bustami. Ini ketika ketemu pangeran, wong sufi kan paling sering ngatur mendawi ketemu pangeran. Ya Allah. Belum ngatain swarga kan jadi sinten. Jadi ke orang kok perlu swarga atau orang? Apa ada kan? Ya Allah, kalau datang swarga kan jadi sinten. Sampai pengiran dijawab. Kancamu nih swarga itu Ahmadun, wong anggota. Oh, Gusti ini. Warung mana nih Ahmadun? Itu pas nyabu. Kumpul wong nakal domino. Minum kabeh wong sekelilingnya mudine kalau minum beberapa intine takon di dalamnya Pak Ahmad. Betul nanti teng omah teng warung. Cara bahasa Arab tempat semak. Begini darunat dua. Maling nang warung. Parane nang warung pas mabuk kabeh wong mriki. Sabu Yazid itu mengo. Keliru nang ngono iki. Mergo kan mosok kancaku ning swarga ngono kok nyabu.
Tak mantap. Kiri, orang gitu. Langsung balik kanan. Ini cerita wali ya lucu. Dipanggil tuh nggak Ahmadin. Ya Abu Yazid, bener kalau kan ada jelas suaraku. Jadi walinya sing nyabu dan bisa. Gila kalau hanya kan ada jelas bercanda. Ayo udah itu aneh kan. Lah ya udah wali lah terus bareng Abu Yazid itu terkenal dan cara wali tipikal model Pak Hamid Pasuruan. Namanya Abu Yazid itu terkenal. Jadi zaman Sugeng lagi kados Pak Hamid Pasuruan di depan umum. Dia maca ulama di depan umum. Saya kados Batin nih maca ulama di depan umum. Di situ wali model dalan-dalan nih, model relasi itu ngalim terus yang pasar dalan-dalan aman. Di soalnya amatir wali Mustafa ini dalan-dalan. Jadi wali melirin nggak tahu wali terkenal bagiannya dia wali yang dalan-dalan. Anggapnya sampai termasuk pulau di bagian dalan. Kira wes kamu betul dong. Kira udah dilarang undang-undang. Ah terus tak kok bahaya kita Bustomi. Gue kok ngono, gue kok ngono, maksudnya kok kumpulong nakal-nakal. Wali sih itu ayo capek. Gara-gara kalau kancani sing separuh saat ini muntah masjid membuatkan mampu. Sing separuh tugas jadi nggak ada bingung apa ya dia wali resian. Di materai sing gedung-gedung sing kurang tobat. Sing separuh gara-gara kalau kancani kalau dawai muntah masjid sing separuh tugas jadi nggak bingung apa ya sih. Tapi bukan dari wali tenang ya. Akhirnya ngetok wali ini bisa jauh itu matem sing cek gedho-gedho separuh kan dulu wajah oh udah ngaku ya sih nara langsung tobat mesti ngaku wali nih jadi karena kan gak iso ya gak apa prosesnya kan dasar wali tenang ini kanca-kanca itu dulu ada biasa Al-Bustami wali wah dulu wajah langsung tobat sedang kan wonten ulama-ulama saya kan wonten kados badhe oh nakal lagi gak iso mungkiri nak gak iku gak ra iso lah. Artinya rai gendone ora ono. Kita ulama kadang santik dirajakan. Iya iku gak ra kiai. Lah tak kiai tenan karo waton. Wong dolim lawe hebat. Zaman Basim Masari Jombang, daerahnya Jombang ijo be abang. Kuwi ku gendho-gendho lah hormat sampe Basim. Zaman Bapak Dori orang Batu Roman sing sakniki bapake Batu Roman. Malingnya tobat. Mau ceritanya gedung-gedung wonten begundal kepengen mateni Mbak Dori. Itu diparani malah sidane pedang iku nyebelah wedhus kok hormat to. Saking roh ajae lho terus kuat ada cerita ngoten Darmanto. Wong dhisik, iku ulama lan ndole putih. Dan raine rai saleh. Gitu ulama lan santri jaga. Saleh. Ya iku gak rai kiai. Ya sih langsung enggak dulu. Salah. Ini ya. Repot. Ini kan repot. Anak kan dakwah kan ngeluh. Nah, ini kan ngoten. Maksud Abdul Qadir bedine kan ngoten. Ora ana umatku sing delok aku kelan seneng kecuali tak syafaati la yaumil qiyamah. Sapa wong sing tau ketemu aku ila ana adun dia di. Cuma tak tuntun di swarga. Nah, Abdul Qadir pede sampe, Abdul Qadir pede. Ora ana wong sing kepreset tapi seneng aku kecuali ila anak aku dia di kecuali sebenarnya tak tuntut sampai saking angkuh Abdul Qadir Husain Al-Khalat sing wali senior yang mau kepreset aku menang tak tuntun selamat lewati berdiri aku herwato gaya orangnya jeneng aku jadi Abdul Qadir sampai kan nyebut umpama zallat Husain Al-Khalat zallatan walau kuntu fi zamanihi la tu dia di aku menangi tak tuntun. Ini sama bisa Bustomi. Wah, rata-rata wali jadi wang. Berjumlah aku, rata-rata wali ya. Cara manusia, cara biasa manusia wang. Ujung aku, nak orang mandi tenan. Kita misalnya dalam kita. Saya kira kau mirip biasa mampu. Ya cerita tuh kan. Cerita wali lucu-lucu. Ma yuhadirukum wa nafsah. Wa ila wahi masir. Tunggu ucap sira Muhammad intufu ma fi sudurikum lamun nyamar sira kabeh ma fi sudurikum au to ngatano sira kabeh ing ma fi sudurikum ya alam wa mongko pirsa ing masapa Allah wa taala wa alam lan pirsa sapa wa ma ing perkara bisa mawati ing gembira langit wa mafilar wa ala kulli syai'in qadir wa ala kulli syai'in ing atase sakabehane perkara iku qadir Allah.